Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan ya, nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Aceng episode 60. Let's do watch. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Aceng berada di ruang teleport mengalami situasi yang gawat karena aliran ruang teleport menjadi kacau. Jebol akibat kelakuan Paman Xingyang yang meledakkan diri. Pada momen ini, tak diduga siluman naga tiran mentungul seraya berucap, "Jalan langit roda abadi." Setelah itu, tiba-tiba scene langsung berganti, memperlihatkan Aceng yang udah melayang ngambang di ruang lubang hitam maneh. Bagusnya Aceng di sini fine-fine aja, serta dia tak menduga bahwa sepertinya ia telah terserap di ruang lubang hitam oleh pusaran yang dibuat mata saringannya. Dengan begini, Aceng pun mencoba manggil-manggil Tuan Naga Tiran untuk diajak ngobrol. Tapi apesnya, ternyata dia nggak bisa terhubung dengan Tuan Naga Tiran karena dirumorkan ruang hitam memutus segala hubungan dengan dunia luar. Tidak ada kehidupan, hanya ada kesunyian yang abadi. Dengan begini, Aceng pun memutuskan untuk segera memulihkan mata saringan immortalnya untuk membuka jalan keluar dari ruangan lubang suram tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Aceng melihat suatu benda keramat aneh di TKP, memiliki aura merah mendominasi. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan situasi Tuan Naga Tiran yang masih di tempat biasanya. Di situ beliau bergumam, tanpa keturunan klan naga, hanya dengan sebuah mata dewa, dia ternyata bisa membuka jalan langit roda abadi. Bakatnya sungguh luar biasa. Namun jika dia menyentuh wilayah kekacauan di ruang hitam yang terhubung dengan jalan langit roda abadi itu, bahkan ranah emperor pun bisa berakhir suram. Bocah, kau harus berhati-hati. Setelah itu, scene berganti memperlihatkan situasi Linger dan mbaknya sedang berada di kontrakan Aceng. Di situ mbaknya Linger memasang mantra sakti formasi pada kontrakan Aceng supaya terlindungi dan aman, nggak terjamah orang asing. Karena ternyata mbaknya Linger ini berencana untuk pergi mencari Aceng, menemukan jenazah Aceng yang kemarin dimaling. Meskipun harus mencari di seluruh dunia, dia tetap akan melakukannya. Mbaknya Linger ini berniat untuk menuju ke arah utara, sebab dia memiliki perasaan yang seolah-olah menyuruhnya pergi ke utara. Mengetahui itu, Linger pun berinisiatif untuk membantu mencari juga di wilayah Chu Selatan, area provinsi sekte mereka. Dan juga Linger ini sedikit mengsedih dengan kepergian mbaknya. Pasti ini akan menjadi perpisahan yang entah kapan mereka akan bertemu lagi, karena jelas mbaknya nggak akan kembali sampai benar-benar menemukan Aceng. Jadi di situ mereka saling pamitan salam perpisahan, seperti kita berpisah dengan channel Wall sebelumnya. Setelah itu segeralah mereka berdua bergegas pergi masing-masing. Sementara balik ke Aceng, di situ dia menghampiri benda keramat merah aneh yang ternyata itu adalah darah iblis. Melihatnya, Aceng pun berasumsi setetes darah iblis tersebut bisa membuat kekuatannya meningkat pesat setelah menjadi iblis. Jika bisa memurnikan darah iblis, ini akan menjadi kesempatan yang mantap jiwa. Alhasil Aceng pun memutuskan untuk melakukan itu karena saat ini Aceng benar-benar beraing maung. Sebelumnya dirinya dicap sebagai iblis oleh masyarakat Chu Selatan, maka dari itu ia akan menjadi iblis beneran. Tanpa berlete-lete lagi, segeralah Aceng menjalani
menjalankan aksinya, mencoba untuk mengambil setetes darah iblis tersebut. Tak diduga, untuk mengambil darah iblis, dia perlu melawan das tengkorak sekabupaten. Dia kepala tengkorak penjaga darah iblis. Bagusnya Aceng bisa menghadapi semua itu. Hanya aja setetes darah iblis bisa melarikan diri, langsung terbang melembung untuk kabur. Dengan cepat Aceng mengeluarkan jiwa naga pil untuk menangkap setetes darah iblis tersebut. Beruntungnya cara itu berhasil. Setetes darah iblis telah didapatkan Aceng. Falcon tengkorak juga langsung berhenti menyerang. Selanjutnya, Aceng mengemplok darah iblis, diserap dan bersatu pada dirinya. Semuanya berjalan dengan baik. Aceng mendapatkan kekuatan iblis serta mentunggul simbol di biaduknya. Kekuatan Aceng kali ini juga meningkat pesat. Udah ready untuk diajak senggel tawuran sampai mudar. Akan tetapi selang beberapa menit Aceng merasakan luka dalam. Tubuhnya terlalu banyak mengalami peningkatan sehingga membuat fondasinya nggak stabil. Dengan begini, segeralah Aceng menjompa-jampi dirinya sendiri, mengeluarkan semua barang-barang keramatnya untuk membantu mengatasi permasalahan di tubuhnya. Pada momen ini tak disangka Aceng mendapat skin baru. Tampilannya berubah, tubuh serta mata saringan Aceng pun juga pulih. Aceng kembali bugar sehat sentosa lagi. Setelah itu, Aceng bergegas untuk mengaktifkan portal mata immortal untuk keluar dari lubang hitam. Sebelum keluar, Aceng berinisiatif menggores wajahnya sendiri sebagai pengingat atas derita serta mudarnya Putri Xian. Aceng akan membalaskan dendam suram tersebut, memakai topeng andalannya untuk menutupi identitas sejatinya. Setelah itu, segeralah Aceng keluar dari lubang hitam, kembali ke dunia nyata yang entah di mana dirinya ini berada. Karena Aceng tetap gak bisa berkomunikasi dengan Tuan Naga Tiran. Padahal dia udah keluar dari lubang hitam, tapi kok masih belum bisa berkoneksi dengan Tuan Naga Tiran. Bersamaan dengan itu, Aceng mendengar suara kegaduhan di sekitar mereka, seakan-akan sedang ada tawuran di area sekitarnya. Segeralah Aceng bergegas ngecek tempat sekelilingnya, masuk ke salah satu jalur gua. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkanlah sekelompok orang yang ternyata memang sedang terlibat tawuran. Aceng diam-diam memantau kejadian tersebut, mencoba menganalisa sebenarnya apa yang sedang terjadi dan di manakah ia berada sekarang. Bisa kita lihat para orang-orang tersebut sedang memperebutkan pedang sakti keramat yang memang udah lama berada di tempat tersebut. Simpelnya, Aceng saat ini berada di sebuah gua tempat peninggalan benda-benda keramat, disebut Gua Dewa. Bertepatan sekali ya, ada banyak orang yang sedang berburu di gua tersebut, rebutan pedang dan benda pusaka. Dikatakan Aceng ini berada di Provinsi Chu Utara, sesuai dengan firasat Mbak Nyalinger bahwa Mbak Nyalinger akan menuju ke arah utara untuk mencari Aceng. Aceng sendiri juga dapat mengetahui bahwa kok bisa ia mendarat di Chu Utara, terlempar sangat jauh dari tempat asalnya yang berada di Chu Selatan. Lalu Aceng pun memutuskan untuk keluar menjelajah Gua Dewa. Masa bodoh dengan keadaan tawuran di sekitarnya, karena dia sendiri juga pengen mencomot serta mencari benda pusaka di tempat tersebut. Ditambah lagi, api sejati dan guntur surgawi Aceng bereaksi, menandakan ada barang bagus di TKP. Alhasil Aceng bergegas mencari dan melihat-lihat sekelilingnya. Hingga akhirnya dia pun melihat sebuah pedang usang rongsokan. Aksi Aceng ini sampai menarik perhatian beberapa orang. Penasaran dengan apa yang telah ditemukan Aceng. Dan ya, setelah dicomot yang bener aja, itu memang pedang nyiteng rongsokan. Membuat orang-orang yang melihat ngakak gaming. Dipikir barang bagus, ternyata pedang usang. Akan tetapi di sini
situ Aceng memilih untuk tetap menyimpan karena api sejati dan guntur surgawi bereaksi terhadap pedang tersebut. Pastinya itu bukan pedang sembarangan. Lalu Aceng pun putar balik ke tempatnya semula seraya menganalisa pedang pungutannya. Hingga tak diduga api sejati dan guntur surgawi tiba-tiba masuk ke dalam pedang tersebut seketika memancarkan energi cahaya ilahi. Pedang itu disebut golok penguasa naga. Menyadari bahwa ini adalah barang bagus, segeralah Aceng mengamankan dimasukkan ke dalam kantong ajaibnya. Tapi apesnya pada saat itu, kantong ajaibnya kemalingan oleh suatu makhluk cahaya misterius. Tanpa berlete-lete Aceng pun meluncur untuk ngejar makhluk cahaya tersebut. Dilihat-lihat, makhluk goib itu lumayan lincah juga. Padahal Aceng ini termasuk punya skill bergerak yang lincah, tapi sedikit kerepotan untuk menangkap makhluk ilahi tersebut. Hingga Aceng pun memiliki ide untuk membuat jaring goib yang akhirnya dapat disaring tuh makhluk cahaya goib. Setelah itu tercidulah, ternyata wujud aslinya Kiowo banget, Imoet, mungil mini menggemoykan. Terlihat si Imoet ini memohon ampun-ampun pada Aceng. Ia pun juga mengatakan jika Aceng melepaskannya, maka ia akan memberitahu sebuah rahasia besar tentang Gua Dewa. Mendengar ini Aceng pun kepo, rahasia besar apa yang ada di Gua Dewa. Dan si Imoet menginfokan seluruh Gua Dewa adalah jelmaan jasad tubuh suci purba di zaman dulu. Setelah mereka mudar dalam pertempuran, tubuh suci purba lebih hebat dari tubuh spiritual, bahkan sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Sedangkan Gua Dewa menyimpan sumber tubuh suci purba. Tubuh ini nggak hanya bisa memurnikan nadi dan meridian, bisa sekalian membentuk kembali kualitas fisik. Kabarnya asalkan bisa mendapatkan sumber itu, orang dengan bakat sangat nyiteng pun bisa berkultivasi hingga ke ranah heaven dengan mudah. Di situ awalnya Aceng nggak percaya karena mungkin aja nih si Imoet ngibul. Namun di situ si Imoet menegaskan bahwa ia berani bersumpah atas 18 generasi leluhur klan spiritual mereka bahwa apa yang ia katakan adalah fakta kebenaran. Mendengar klan spiritual disebut membuat Aceng kadapat karena dijelaskan klan spiritual sejak lahir bisa merasakan segala jenis pusaka dalam legenda. Tak diduga si Imoet ini berasal dari klan spiritual. Alhasil Aceng pun minta bantuan si Imoet untuk menemukan sumber tubuh suci purba. Sebagai gantinya, nanti Aceng akan membagikan hasilnya 20% kepada si Imoet. Dan bagusnya si Imoet setuju dengan tawaran tersebut. Sebelum berangkat, Aceng berinisiatif untuk mulung sesuatu di sekitarnya. Mungkin akan ada barang berharga di tempat tersebut. Singkat cerita, setelah mulung, Aceng dan si Imoet bergegas terbang pergi. Di situ Aceng mendapatkan sebuah batu goib yang dengan sukarela dihadiahkan pada si Imoet. Dan setelah mereka terbang untuk beberapa saat, tibalah mereka di sebuah tempat yang dipenuhi magma. Bahkan juga terdapat patung segede gaban. Ternyata di bawah patung itu terdapat sumber tubuh suci purba. Namun yang membanggongkan, tiba-tiba mentungul serangan goib yang menyerang Aceng dari belakang. Patung segede gaban pun juga bereaksi, meluncurkan tekanan gravitasi yang membuat Aceng sulit bergerak. Ternyata semua ini adalah kelakuan si Imoet. Dengan muka tanpa dosa berkata pada Aceng, "Kau sudah terjebak kan?" Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Okay, see you in the next level. Bye.